Bakteri terbaik itu adalah bakteri pengurai yang berasal dari tanaman-tanaman yang paling sulit untuk hancur. Salah satunya adalah daun bambu. Daun bambu. Jadi kita akan dapatkan namanya kompos bambu. Kompos dari daun bambu. Kita pilih kompos ini karena di dalamnya ada bakteri-bakteri yang bisa mengurai semua zat yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa hanya gunakan daun bambu akarnya, humusnya. Tapi kita perlu tanah lokal. Ini yang seringkali orang tidak buatnya seperti ini. Jadi di mana Bapak Ibu kan tanahnya berbeda-beda nih tiap desa. Tidak bisa dari desa A kita buat untuk desa B, tidak bisa. Jadi harus buatnya dengan bakteri lokal. Tujuannya begini. Seandainya bakteri baik itu dari humus dari bambu, maka kita akan perangkan humus ini dengan tanah lokal kita. Tanah lokal ini yang rata-rata tempatnya Bapak Ibu mungkin ada yang rusak. Kalau seandainya di sawah diambil dari mana? Dari lumpur. Kemudian kalau seandainya di tanah kering ya diambil dari tanah biasa. Kemudian kita masukkan di dalam satu proses, kita perangkat. Jumlahnya yang tanah lokal tidak boleh lebih banyak daripada yang bambu. Supaya yang lokal pasti kalah. Tujuan kita adalah memodifikasi bakteri yang serupa untuk tanah kita, tetapi menjadi bakteri yang baik. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, kita akan carikan tanaman-tanaman yang nomor satu, walaupun kemarau tidak kering daunnya. Terus yang kedua, kita carikan tanaman-tanaman yang tidak mudah mati. Yang sel juangnya tinggi, salah satunya bisa rumput teki, salah satunya bisa tanaman-tanaman seperti widuri, kemudian tanaman-tanaman yang seperti lempuyang, yang intinya satu. Kalau di musim kemarau Bapak Ibu, tanaman itu tetap hidup. Tujuannya apa? Ketika ini kita berikan ke tanah kita, maka tanah kita akan prosesnya lebih cepat untuk pemulihannya. Kemudian dua yang paling penting lagi adalah tanah kita akan berubah bakterinya dari yang buruk menjadi yang baik. Ini konsepnya. Ayo kita praktek sama-sama ya. Prakteknya mudah sekali Bapak Ibu. Biar bisa lihat sama-sama begitu ya. Oke. Yang kita masukkan pertama kali adalah humus bambu. Ini 20 kilo. Nanti Bapak Ibu untuk SOP semua pembuatan ada di foto-foto itu ya. Boleh di banner itu nanti boleh difoto semuanya. Oke, terus yang kedua dari tanah lokal. Tanah lokal ini tergantung. Kalau di sawah pakai lumpur, kalau di tanah kering pakai tanah biasa. Nah tujuannya ini kita campurkan terjadi peperangan bakteri. Bapak Ibu ketika zaman Belanda dulu Bapak Ibu ya zaman perang. Ada orang Indonesia kan yang ikut tentara Belanda, betul kan? Kalau yang datang itu tentara Belanda kita tahu itu musuh. Tetapi kalau yang datang itu adalah orang pribumi tetapi ikut Belanda itu yang menghabiskan banyak kita. Jadi cara perang terbaik ya kita gunakan yang lokal, kita rubah menjadi yang baik supaya ketika berperang dia pasti menang. Terus tambah ini rumput teki yang sudah digiling. Enggak, rumput tekinya cukup 5 kilo. Iya, betul. Oke. Itu apa? Bonggol pisang. Ya, oke. Bonggol pisang Pak, salah satu bonggol pisang separuh nanti separuh untuk set PT. Separuh aja. Oke. Bonggolnya pisang Pak, oke. Gini Pak, gini.
Yang utama untuk pembenah tanah itu bukan tambahannya. Yang utama itu adalah dari tanah humus dan tanah lokal. Itu yang bisa di angka 25%. Untuk tambahan ini hanya sebagai pelengkap. Bisa 5 kilo lah maksimal rata-ratanya seperti itu. Tambah dedak. Kita berikan dedak padi sebanyak 2%. Tujuannya dedak ini adalah untuk makanan mikroba. Tambah katalis. Terus terang Bapak Ibu begini, saya tidak senang jualan, saya tidak senang jualan, dari belajar saya tidak senang jualan sebenarnya Bapak Ibu. Saya pengen ngajari. Tetapi karena tanah kita sekarang kan lagi kritis. Ini katalis Pak. Katalis itu adalah produk saya, ini adalah pembuat enzim. Jadi begini masalahnya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita suruh buat pupuk organik setara dengan pupuk kimia kan sangat sulit. Karena itu saya ciptakan katalis. Terus yang kedua, waktu pembuatan. Waktu pembuatan kalau biasanya buat seperti ini biasanya 2 bulan. Tetapi dengan katalis ini kita buat hanya sekitar 14 hari. Katalisnya ini adalah 40%. Jadi katalis itu artinya katalis itu kalau definisinya katalis adalah suatu zat yang mempercepat suatu proses reaksi kimia. Jadi supaya bakteri-bakteri tadi aktif, penguraiannya jauh lebih cepat dan 40 liter tak ya. Oke, setelah itu baru ditambahkan air. Jadi sampai penuh Pak 125 liter. Jadi katalis ini saya luncurkan baru-baru saja Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Itu tujuan utamanya. Air biasa. Air bersih biasa. Setelah ini sebenarnya terbagus adalah dioksidasi. Dioksidasi, diberikan oksigen. Seandainya tidak bisa memberikan aerator supaya ada oksigen masuk, kita bisa lakukan pengaduan pagi dan sore. Supaya bisa diaduk pagi sore. Kalau ada aerator tidak usah diaduk. Tujuannya adalah supaya oksigen masuk dan bakteri itu hidup. Coba diaduk dulu sih. Lah, Bapak Ibu, pembenah tanah ini adalah sesuatu yang paling penting, yang urgent yang kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu tanam padi hari ini, penyakitnya padi luar biasa banyaknya. Mulai dari, kalau yang sudah jelas penyakit ya, mulai dari sundep sudah banyak, apalagi terus yang kedua ulat, terus yang ketiga karena jamur, yang keempat karena burung, tikus, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bisa membuat tanah kita sehat, tanah kita subur, maka minimal satu deh. Penyakit asam-asaman tidak ada, tanaman yang merah tidak ada, jamur tidak ada. Aplikasinya kalau dengan cara ini, dengan katalis, 1 hektar cuma butuh 7 liter. 1 hektar cuma butuh 7 liter. 7 liter pupuk ini Pak, pupuk pembenah tanah. Sedikit Pak. Jadi 1 drum segini ini bisa untuk sekitar, ya ini 120, berarti sekitar 15 sampai 16 hektar. Jadi sangat efektif. Kalau bahannya Bapak Ibu cuman kayak tadi, aplikasinya pembuatannya seperti ini. Karena itu saya katakan buatnya semua mudah. Memang yang paling sulit katalis. Katalis ini adalah begini loh. Kalau Bapak Ibu tadi duduk di atas ada satu produk saya namanya Gadok. Gadok itu adalah hari ini produk terakhir yang baru saya buat, saya launching 2 tahun lalu. Itu adalah enzim pangkal. Nah untuk membuat katalis ini saya buatkan dari Gadok tadi yang saya hidupkan kembali, saya beri kubis sama saya kasih makan dengan wortel. Saya dulu tidak jual bebas, katalis hanya untuk anggota.
Tetapi karena beberapa waktu, karena percepatan, akhirnya 3 bulan lalu saya jual bebas. Harganya tidak terlalu mahal Bapak Ibu katalis. Kalau orang bilang katalis itu kan biasanya mahal dulu, terus yang turunannya murah. Kalau saya balik, katalisnya yang murah, harga jadinya yang mahal. Seperti itu. Seliternya saya tidak jual, tanyakan ke Pak Bambang atau Pak KB atau Pak Yusuf. Saya itu tidak senang jualan Pak. Saya senang ngajari ilmunya, cuman buatnya katalis kan lama, 3 tahun. Makanya nanti kalau Bapak sudah pinter main semua ini, saya yakin bisa buat katalis sendiri. Tapi tahu triknya dulu. Kalau tidak tahu triknya tambah salah jalan nanti. Oke. Pembuatannya mudah. 14 hari jadi Pak. Bukan urin Pak. Ini pembenah tanah. Betul. Banyak humus, bambu, tanah lokal, sama tanaman-tanaman yang tahan di saat kering. Jadi contoh ini, untuk kemarin nih, tembakau. Tembakau kemarin kan masa El Nino, kan kering semua kan. Kenapa tembakau harganya mahal? Karena produksinya rendah. Lah, supaya kita bisa menyelamatkan tembakau petani Bapak Ibu, yang salah satu cara terbaik adalah saya berikan bakteri dari pembenah tanah ini, supaya apa? Tembakau bisa cari air sendiri. Dari mana? Dari udara. Ini yang kita lakukan. Oke, kita geser ke yang sini ya. Nanti Bapak bisa nonton di SOP. Oke. Ayo yang kedua. Kita akan buat untuk ZPT. Oh, sebentar. Pengaplikasiannya 250 mili per tangki 15 liter. Disemprotkan merata. Jadi 1 hektar itu cuma butuh 7 liter. 7 liter. Ditambah air biasa Pak. Ditambah air biasa, betul. Kalau yang padatnya, Bapak bisa taburkan. Ampasnya bisa ditaburkan. 1 hektar cuma butuh 7 kilo. Semua main bakteri. Ini rata-rata yang paling dikenal orang, Trichoderma ada, bakteri lakto ada, terus habis gitu Rhizobium ada. Itu yang utama. Tapi yang lain-lainnya begini loh Bapak Ibu. Kita seringkali masyarakat desa itu kalau disuruh nyebut bakteri itu enggak tahu. Percayalah, profesornya pun juga enggak tahu. Bakteri di dalamnya ini dengan cara oksidasi, kita akan membuat 10 pangkat 9. Berarti ada 1 miliar bakteri lebih di dalamnya. Ketika itu bermain bakteri, kalau ketika belum bisa total full organik, apakah ketika terkena kimia akan berpengaruh? Kimianya akan dimakan dan kimianya akan efektif. Jadi begini, Bapak Ibu itu ya pupuk hari ini dengan pupuk kimia, berapa persen yang tercerah? Tidak lebih dari 20%. Pupuk kimianya yang terserap. Yang lainnya di mana terikat oleh asam. Nah, ketika terikat oleh asam, tapi saya katakan jujur ya, nanti begini. Bapak Ibu untuk pertama, tanah yang belum pernah organik sekalipun, tapi yang full kimia, hanya dengan pembenah tanah saja hasilnya akan luar biasa. Tapi saya katakan itu bohong. Kenapa kok bohong? Karena yang dimakan pertama kali oleh tanamannya Bapak Ibu adalah sisa-sisa kimia yang ada di dalamnya. Itu merubah amonia, nitrit menjadi nitrat. Dan itu akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, kalau diulangi lagi tanpa tambahan pupuk yang lain, hasilnya akan turun. Karena apa? Kimianya di dalam tanah sudah habis. Jadi banyak orang pertama bilang, oh saya pakai organik ngawur. Pertama hasilnya bagus, bukan bagus. Bagusnya karena kimia yang belum terurai di dalam tanah. Untuk 1 atau 2 kali panen saja Pak. Kalau tadi kan ketika hanya terkena pupuk kimia, kalau terkenanya insek kimia? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang paling parah deterjen sekalipun tidak ada masalah. Tapi saya minta tolong besok jangan pernah nyebut tanaman Bapak Ibu sebagai tanaman organik. Sebut aja tanaman sehat. Karena apa? Karena menghilangkan residu kimia itu minimal butuh 3 tahun. Itu seperti itu. Oke ya? Lamanya tidak ada kedaluarsa Pak? Tidak ada kedaluarsa. Kalau mau tanah kita kembali normal minimal 3 tahun Pak. Dan untuk penyemprotan itu 1 kali atau
1 kali waktu tanam awal, Pak. Terus tanam berikutnya kita ulangi lagi, seperti itu. 1 kali untuk 1 masa panen. Enggak usah berkali-kali. Kalau pembenah tanah cuma sekali saja. Sebelum tanam. Begini, seandainya Bapak Ibu mau tanam padi nih. Padi dulu ya, saya ngomong padi. Padi itu setelah ditraktor, kan diluku ya, digaru ya, diratakan. Setelah diratakan baru semprot dengan pembenah tanah, tunggu 2-3 hari. Banyak orang komplain juga, loh Pak nanti kalau terlalu lama rumput tumbuh. Kalau cuma 2-3 hari sih sebenarnya tidak masalah. Kalau seandainya terpaksa sekali waktu tanam pertama langsung dengan semprot pembenah tanah. Itu pun dengan catatan bukan tanah yang dipanen dengan menggunakan mesin. Karena apa? Kalau kita gunakan mesin, jerami tersisa masih terlalu banyak. Sehingga apa? Fermentasi akan muncul di hari ke-7 dan 10 sehingga tanaman menjadi kuning, hari 30 mati. Nah, kalau kita bisa semprotkan pembenah tanah dulu, setelah kita garu tanah kita, terjadi proses fermentasi awal, ketika 3 hari kita tanam, maka tanaman ini baru usia yang ke-7, baru terjadi serangan fermentasi, tapi dia tidak akan masalah. Karena apa? Rata-rata tanah padi yang kita tanam pertama, yang itu sudah hilang, yang tumbuh adalah tunas-tunas barunya. Itu perhitungan analisanya. Oke, yang kedua saya akan jelas gimana, baik-baik. Sebelum dilanjutkan terkait dengan pemupukannya, Iya. apakah kalau biasanya yang pakai non organik itu kan setiap minggu itu? Boleh, sebentar. Kita belum ke pemupukan, sabar. Ini hanya pembenah tanah dulu. Sekarang kita ngomong ZPT. ZPT itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu tanaman yang dipergunakan untuk membuat dia tumbuh lebih cepat, beranak lebih banyak, dan lebih tahan penyakit. Ini adalah ZPT. ZPT ini Bapak Ibu bisa modifikasi, terserah. ZPT ini sebenarnya terbagi 2, ZPT buah dan ZPT daun. Kalau Bapak Ibu supaya tidak repot, karena apa? Karena kita juga menghadapi juga musuh-musuhnya, baik itu insek, baik itu fungi, maupun penyakit-penyakit yang lain. Karena itu bisa dikombinasi. Dikombinasinya Bapak Ibu dengan cara ini, ayo kita praktek. Hari ini kita mau buat nih, seandainya saya membuat ZPT daun yang dia tahan ulat, dia tahan penyakit, dia tahan jamur, juga dia tahan dari kekeringan, seperti itu. Maka kita pilih bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selama ini orang-orang hanya gunakan daun muda. Selama ini orang hanya gunakan bonggol pisang dari bawang merah. Nah, ternyata Bapak Ibu hari ini minta maaf. Kalau kita gunakan bonggol, kalau pisangnya sudah kena penyakit fusarium yang sudah busuk. Lah ini mau kita sebarkan lagi ke tanah kita kan lebih bahaya. Terus yang kedua, kita harus cari tanaman yang tidak pernah terserang penyakit. Itu kunci utamanya. Tempatnya tidak akan jauh dari tempat kita. Hanya di sekeliling sawah kita. Itu bahan-bahan utamanya. Ayo. Jadi intinya kalau ZPT itu adalah carilah tanaman yang bisa hidup di saat kritis. Banjir ya hidup, kemarau ya hidup, tidak dimakan ulat syukur-syukur. Itu yang kita buat. Oke, masuknya. Boleh, mari Pak. Mari. Ini contoh-contoh daunnya. Iya. Saya itu kebanyakan petani itu untuk mempercepat proses pencangkulan kan pakai rondap dulu, pakai gram. Ini berlawanan kan enggak dengan ini. Baik, begini. Bapak Ibu seringkali gunakan herbisida kan? Saya mau tanya jujur. Setelah disemprot dengan herbisida, apakah rumputnya mati? Setelah mati, hidup lagi. Terus disemprot lagi, betul enggak? Nah, ini pertanyaan saya satu. Harusnya setelah rumput disemprot mati, tumbuh lagi, disemprot lagi, betul kan? Tapi kenapa kok rumputnya tambah lama, tambah subur, dosisnya tambah lama, tambah banyak? Betul atau tidak? Kenapa kok bisa kira-kira?
Karena satu, Pak, ini hebatnya orang pinter. Ini hebatnya orang pinter. Di dalam herbisida diberikan benih-benih rumput dan pupuknya rumput. Jadi dosisnya Bapak Ibu tahun pertama 1 liter. 3 tahun lagi 1,5 liter. 3 tahun lagi 4 liter. Kita beli terus karena kita tergantung. Sampai kapan? Kita harus rubah konsepnya. Kita harus rubah konsepnya. Kita tidak boleh terus-terusan seperti itu. Contoh nih, saya bahas salah satu, Roundup. Roundup itu untuk apa biasanya? Alang-alang. Rumput sampai akarnya. Busuk atau tidak akarnya? Busuk. Sampai akhirnya membuat longsor. Betul atau tidak? Tapi kenapa kok tumbuh rumput baru? Setelah Roundup apa yang tumbuh? Kalau disemprot dengan Roundup. Ada rumput berdaun lebar, ada lagi satu lagi. Rumput tali putri. Betul atau tidak? Yang batang keras itu Pak, yang kalau disemprot cuma dengan sedikit itu nggak mati. Iya. Nah, salah satunya adalah tali putri. Jadi cara membuat herbisida, ini sebenarnya saya tidak boleh ngajari. Tapi saya kasih teorinya aja. Herbisida itu adalah pupuk tanaman dengan dosis tinggi. Tujuannya mematikan sementara, menyuburkan berikutnya. Paham maksud saya? Semakin disemprot dengan herbisida, tanah semakin gembur. Betul atau tidak? Semakin gembur, rumputnya semakin subur. Oke? Karena itu bagaimana Pak cara supaya kita tidak pakai herbisida? Saya minta maaf. Kalau mau betul-betul hilangkan rumput Bapak Ibu, saya kasih definisi dulu rumput. Pernah tanam rumput Bapak Ibu? Mudah atau susah tanam rumput? Enggak juga. Susah. Ya, sekarang saya tanya lagi. Pernah enggak Bapak Ibu tanam tanah kosong, tanami rumput memang. Terus yang kedua tanahnya kosong Bapak Ibu biarkan, yang tumbuh rumput. Subur mana? Yang tumbuh sendiri apa yang kita tanam? Kenapa yang tumbuh sendiri lebih subur? Tidak ada yang nanam. Sebentar, saya nalar lagi. Kita pernah tanam rumput nih. Rumput hias lah anggap aja. Kalau rumput hias yang gajah mini, tahu ya gajah mini ya? Itu kan di hutan juga banyak. Tapi ketika itu kita tanam, nyuburkannya susahnya minta ampun. Tetapi tanah yang kosong, yang tidak kita garap, 2 minggu, 3 minggu tumbuh rumput dan subur sekali. Betul atau tidak? Apa bedanya? Bedanya satu. Rumput yang kita tidak tanam, dia tumbuh pada tempatnya. Hanya rumput-rumput tertentu yang bisa hidup di situ. Bapak Ibu kalau nyemprot dengan herbisida, muncul enggak rumput baru yang ada di situ? Cara membuatnya sama seperti ini, herbisida. Tapi gunakan dosis tinggi. Ketika ini digunakan dalam dosis tinggi, pernah tahu POC Bapak Ibu? Pupuk organik cair, penyuluh kan sudah banyak ngajarkan. Itu dosisnya kan rata-rata seandainya 250 untuk 1 tangki. Coba gunakan 5 liter untuk 1 tangki, tanamannya terbakar atau tidak? Sama dengan rumput, dengan herbisida. Terbakar, mati, tapi kena tanah, tambah subur. Betul, itu kuncinya. Tapi jangan lupa di dalamnya ada benih yang sengaja disebar. Iya, benih-benih rumput yang baru, yang tidak ada di tempat kita. Dan yang paling bahaya, rumput itu tidak akan bisa disemprot dengan herbisida yang ini. Harus dengan herbisida yang lain. Itulah bisnisnya orang pinter. Ayo kita lanjut. Jadi intinya begini. ZPT ini Bapak Ibu cari daun-daun yang cepat tumbuh, yang hidupnya bisa di saat kritis. Itu kata kunci. Syukur-syukur carilah daun yang tidak dimakan apapun. Oke, masuk. Yang tidak pernah kena jamur. Bebas daun apapun juga.
Terus yang kedua kita berikan di sini tadi adalah kunyit sama lengkuas. Berapa kilo ini Pak? 5 kilo Pak. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ada di sana, bisa difoto. Kunyit itu adalah untuk antibiotik, lengkuas itu untuk anti jamur. Jamur apapun Bapak Ibu tidak akan bisa nempel di lengkuas karena dia panas. Oke. Terus jedaknya mana? Semua tetap dikasih makan dedak. Saya tidak pernah gunakan tetes Bapak Ibu, karena tetes itu ketika dalam waktu lama akan menjadi asam. Asam itu membuat pakai dedak. Dedak apa saja? Dedak jagung Boleh, semua yang karbohidrat. Ini katalis tetap. Katalis yang untuk zat PT. Di zat PT ini Bapak Ibu bisa buat bermacam-macam. Seandainya untuk buah, carilah buah-buah yang ada huruf K-nya. Berarti ketika untuk daun kita ambilnya daun, ketika buah kita ambilnya buah. Betul. Kalau salah pupuk yang terjadi adalah masa vegetatif bisa lebih lama. Kalau kita gunakan dari awal generatif maka buahnya lebih cepat. Ini sudah lengkap institut ini. Sudah lengkap semuanya. Gribersin. Berarti kalau dari daun untuk daun, Dari buah untuk buah. Katalis 40%. Sekitar 40 liter. Oke cukup. 15 Pak. Ya, oke cukup. Air biasa. Buatnya terlalu mudah Pak ini. Tidak ada. Gini, katalis ini hanya saya gunakan 3. Yang pertama ada dari kubis, yang kedua dari wortel, dan yang ketiga dari tanaman-tanaman obat. Semuanya sampai titik mati, sampai membentuk seperti oli. Seperti itu. Beda Pak. E4 itu adalah bibit bakteri. Kalau katalis itu pengurai katalis. Jadi begini, katalis itu minta maaf begini. Tanah Bapak Ibu, tanah itu kalau kita tidak aktifkan enzimnya, dia hanya cuma jadi nutrisi. Nutrisi itu ketika kita pupuk akan habis. Tetapi kalau tanah yang kita pulihkan, maka tanah akan menghasilkan nutrisi. Itu bedanya di situ. Mudah atau susah kalau lihatnya? udah. Cuma katalisnya aja ini. Nanti hubungi Pak KP atau Pak Yusuf Pak ya. Siap, laksanakan. Oke. Tapi agak susah Pak ya, agak susah. Barangnya agak terbatas. Karena yang minta ini paling besar hari ini dikuasai bos-bos sawit Pak. Sawit. Karena dengan pupuk menggunakan katalis kita ini biaya per pohon hanya Rp3.000. Hematnya Rp100.000. Ini untuk buat KCL. Untuk apa Pak? KCL itu adalah kalium klorida. Itu untuk pembentukan buah. Nanti ada Pak di foto, Pak bisa nanti di foto di SOP. Lengkuas sama kunyit untuk herbisida untuk fungisida. Semuanya mudah Pak di sini Pak, tidak ada yang sulit. Ayo bahan ini tolong. Bapak Ibu beginilah. Pembuatan insek, pembuatan ZPT, pembenah tanah dan semuanya. Ketika Bapak Ibu nanti sudah bertani, kan ada limbah-limbah yang ada. Mengubah limbah menjadi uang itu dengan cara ini. Ini kalau boleh saya katakan ini adalah penggandaan uang. Air beras Bapak Ibu seandainya air tadi digunakan air beras jauh lebih baik. 14 hari. Ayo masuk dulu. Karbit dulu. Bapak Ibu bahan utama untuk pembuatan ini adalah karbit. Fermentasinya anaerob semua berarti ya? Aerob semua. Jadi harus terbuka, ini diaduk. Terbuka semuanya. Oke. Ini untuk KCL. Iya. Karbit setengah kilo untuk 125 liter.
Berarti buah ini ya? Untuk buah, betul. Yang ini? Ini untuk pertumbuhan sama untuk fungisida. Terus bahan yang kedua adalah cangkang telur. Berapa itu? Cangkang telur kurang lebih 20 kilo, Pak. Bau, Pak. Sebentar, Pak. Debunya bau. Setengah kilo, Pak. 20 kilo. Terus kita kasih garam 5 kilo. Garam krosok 5 kilo. Begini Bapak Ibu. Untuk membuat klorida dari cangkang telur kita butuhkan garam ini. Garam krosok. 5 kilo, Pak. Garam biasa itu yang di pasar. Garam yang di pasar untuk sapi itu, Pak. Kemudian kita berikan dedak untuk makanan bakteri 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kemudian kita berikan katalis, itu total ya, masuk semua. Sama 40%. Enggak, Pak, enggak susah, Pak. Nanti bisa kita bantu, Pak. Begini Bapak Ibu, apa kelebihan kita menggunakan pupuk yang seperti ini? Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat nih, orang tanam cabai, 1 hektar itu bisa butuh 500 sampai 1000 karung komposnya. Untuk tanam bawang merah, cabai, tomat, untuk dihamburkan, diratakan. Tetapi percayalah, kalau yang diberikan itu adalah pupuk yang belum difermentasi, kita sedang merusak tanah kita menjadi semakin asam. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak mengubah itu menjadi basah, maka yang Bapak Ibu lakukan pasti kasih kapur pertanian atau dolomit. Hasilnya semakin asam. Tanah kita akan semakin rusak. Begini, Bapak saya tunjukkan ya. Hebel, tahu hebel kan? Hebel itu kan salah satu bahannya kan kapur. Bapak lihat ada lumut hidup enggak di hebel? Kenapa lumut itu hidup? Karena dia kondisinya asam. Kalau dia tidak asam, tidak akan bisa hidup. Jadi semakin kita beri kapur, semakin tanah kita semakin asam. Apa yang dibutuhkan, kita perlu pembenah tanah untuk mengurangi itu. Semua Bapak Ibu ini pH-nya adalah basah. Karena bakteri-bakteri baik itu hidupnya di basah. Ketika tanahnya udah basah dikasih ini turun nggak pH-nya? Tetap akan stabil. Tapi saya minta tolong begini ya, kuncinya. Kalau boleh carikan tanah-tanah, tanaman-tanamannya, kalau boleh dekatnya lingkungan kita masing-masing. Sambil bersih-bersih, sambil kita buat bakteri terbagus untuk lokalnya. Kalau ini Bapak Ibu nanti boleh diaduk setelah 3 jam. Setelah karbitnya tadi nempel di cangkang telur. Fermentasi 14 hari, dosisnya sama 1 hektar cuma butuh 3 sampai 7 liter. Kalau untuk cabai cuma butuh 10 liter. Untuk setiap minggu penyemprotan. Pada waktu fase generatif. Semprot aja Pak, semprot aja. Dosisnya 250 ml per tangki. Ini berarti ke pohonnya ya Pak? Ke daun, ke pohon Pak, iya. Gimana kayak main-main? Apa pas mau ke buahan Pak? Iya. Waktu pas mau ke buahan berarti semprot ini. Enggak Pak, jadi begini. Kita harus tahu nih masa-masa seperti misal. Bapak punya apokat, punya durian. Ini tahunan kadang-kadang kan enggak buah-buah nih. Bapak kocor dengan ini ambil setengah liter, kocor campur air 5 liter. Bapak lihat 2 minggu sampai 1 bulan pasti bunga. Lah supaya bunganya nanti bagus, buahnya besar, terus habis gitu rasanya manis, buatkan zat PT yang dari buah. Iya. Ini kan kaliumnya. Ketika unsur hara yang lain kayak N-nya P205-nya diambilkan dari. Nanti kita buat dari belakang. Jadi ternyata Bapak Ibu pupuk itu tidak satu, buahnya dan harus dibuat. Kalau kita tidak ngasih lengkap ke tanaman tidak mungkin berhasil. Itulah pentingnya sekolah. Bapak Ibu niat ngasih pupuk kan kalau tanamannya mahal kan, melon, semangka, cabai kan gitu kan. Yang lain-lain kan tidak dirumat kan.
Nah, karena itu kalau bisa semuanya pun butuh unsur hara yang sama. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat lengkap. Oke, baik. Sampai di sini jelas untuk 3 produk ini. Oke, kita akan pindah di paling pojok di belakang. Oke, mari.